Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sihir pemisah atau biasa disebut sihir tafrik, memisahkan antara suami dan istri, baik itu korban sebagai suami atau korban sebagai istri. Jadi yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 itu ada lafal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka tukang sihir mempelajari dari keduanya malaikat, yaitu Harut dan Marut, mempelajari sesuatu atau sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dari istrinya. Jadi sihir itu ada dan nyata, dan ada yang cara bekerjanya itu halus dan ada yang bekerjanya itu tidak halus, atau ciri-cirinya itu langsung bisa terlihat oleh orang lain. Ciri-ciri orang yang mendapatkan atau menjadi korban sihir pemisah itu ada beberapa, yaitu yang pertama, rumah tangga itu sering gaduh, apa-apa sedikit ribut, kemudian mencium aroma yang tidak sedap di dekat pasangannya atau di sekitar rumah atau di dalam rumah itu sendiri. Titik-titik di rumah itu ada baunya kok bau gosong, baunya kok bau wangi, baunya kok bau aneh gitu. Selanjutnya pasangan ketika keluar rumah tapi males untuk pulang. Selanjutnya ciri yang selanjutnya ketika akan berhubungan badan maka sering terjadi penolakan. Istrinya mengajak, suaminya nolak. Suami mengajak, istrinya nolak. Kemudian ketika dekat dengan pasangan, terasa tidak nyaman, bahkan emosi, panas berakibat emosi. Kemudian mimpi-mimpi buruk seperti dikejar hewan, digigit hewan-hewan fasik. Hewan fasik itu ya tikus, ular, cicak, dan kadang mungkin mimpi disandra di suatu tempat, dibawa di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menyeramkan. Selanjutnya, ciri dari orang yang terkena sihir adalah nggak pengen atau nek melihat pasangan, seakan-akan wajahnya itu buruk. Yaitu, bojoku wis gak ayu neh, bojoku wis gak cakep neh. Kalau di rumah benci sama pasangan, benci sekali. Tapi kalau keluar rumah, rasa itu tiba-tiba hilang begitu aja. Jadi kalau di rumah itu benci sekali, apa-apa benci. Kemudian pasangan sedikit-sedikit minta cerai, bahkan minta cerai tanpa ada permasalahan atau perselisihan sebelumnya. Selanjutnya di rumah itu kadang ada kejadian-kejadian aneh. Kejadian-kejadian aneh itu berapa suara-suara aneh, bayangan-bayangan hitam. Tujuannya adalah menteror penghuni rumah agar tidak nyaman. Tapi tujuannya satu, memang untuk memisahkan antara suami dan istri. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah secakep apapun suami atau istri, sebaik apapun suami atau istri, sepintar apapun suami atau istri, dan sesabar apapun suami atau istri, itu tidak ada faedahnya di depan pasangannya, sebab pasangannya itu di dalam pengaruh sihir pemisah. Jadi yang ada pasangannya itu tidak ada pintarnya, bodoh, tidak ada sabarnya,
tidak ada cakep-cakepnya, tidak ada cantik dan tidak ada ganteng-gantengnya, tidak punya apapun, lupa semuanya. Dan itu adalah tanda-tanda atau ciri pemisah sihir tafrik. Ciri yang lain yang biasa dialami yang terkena sihir yaitu sakit di bagian belakang. Ya, seperti berat, seperti menggendong sesuatu, kemudian sesak nafas. Dan ulu hati ini tiba-tiba ya sakit. Kemudian tiba-tiba gelisah juga, jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Kalau untuk seorang istri yang mungkin terkena gangguan sihir pemisah itu haidnya tidak lancar. Yang terakhir, ciri yang terakhir itu pasangan, baik suami atau istri itu lupa sama anak istri, bahkan lupa sama keluarga. Adapun asal-usulnya sihir pemisah ini dari beberapa sebab. Yang pertama biasanya pelakunya itu dari orang yang dulu pernah suka padanya, kemudian kandas atau kita sebut sebagai mantan. Atau bisa pelakunya itu seorang pelakor atau pebinor. Ya, pelakor itu kan perebut laki orang. Kalau pebinor kan perebut bini orang. Dan bahkan juga sihir pemisah itu datang dari orang yang merupakan orang tua atau mertua pasangan itu karena tidak suka atau dengan alasan tertentu. Bisa ada faktanya. Dan cara kerja sihir pemisah itu, dukun itu meminta kepada tamunya atau orang yang ingin mensihir keluarga tersebut. Dukun itu minta syaratnya, umumnya minta syarat sesuatu yang pernah dimiliki si korban atau minimal sesuatu yang pernah kena keringatnya korban. Lah itu nanti bisa menjadi buhul untuk si dukun tadi agar suami istri itu berpisah. Jadi istilahnya buhul itu remote bagi dukun untuk mengendalikan korbannya. Jadi buhul tersebut biasanya dipendam atau dikubur di sekitar rumahnya korban atau diletakkan atau diselipkan di sekitar rumahnya korban. Ada juga yang dibawa oleh pelaku yang sebelumnya telah meminta dukun untuk mensihir pemisah orang atau penghuni rumah atau targetnya tersebut. Lah, solusinya itu memang dua-duanya diruqyah. Menurut pengalaman saya, beberapa pengalaman saya dalam menangani sihir pemisah itu, suami istri saya ruqyah semua. Dan nanti akan terlihat siapa yang menjadi korban, istrinya atau suaminya. Dan hampir semua gejalanya sama. Dan nanti akan diselesaikan dengan izin Allah melalui ruqyah syariah dan memagari rumah pasangan tersebut agar tidak terkena sihir selanjutnya atau terkena sihir untuk yang kedua kalinya. Dan sekian adalah tema kali ini tentang sihir pemisah. Sihir itu ada dan sihir itu nyata. Maka kita mesti hati-hati dalam menghadapinya. Sekian dari saya.
Alhamdulillah. Wassalamualaikum